Tenang Renata, tenang. Kamu akan terbiasa. Pagi, Nek. Ikut saya ke dapur. Nenek ke dapur mau apa? Oh, kalau nggak saya bilangin aja sama ART. Mau aku sarapan? Nggak perlu. Semua ART hari ini libur. Sekarang kamu ikut. Iya, Nek, tapi nggak perlu digeret-geret. Saya bisa jalan sendiri. Berani kamu mau? Ayo cepetan, jalannya lebar banget sih. Pelan-pelan dong, sakit. Ini, kamu masakin air panas mendidih 20 ember untuk memenuhi ember yang ada di kamar mandi saya. Dan ini saya udah masakin, tapi pasti kurang. Jadi kamu masakin lagi ya. Nek, di kamar mandi kan ada water heater, ngapain masak air lagi? Water heaternya rusak dan saya nggak bisa mandi pakai air dingin. Saya harus selalu pakai air panas. Gak usah ngebantah. Sebentar. Ini embernya. Nek, ember sekecil ini kapan penuhnya? Nenek mau ngerjain saya. Kamu mau ngebantah? Nenek, ya, nenek panas itu panas. Ini baru peringatan pertama ya. Nanti kalau kamu berani membantah nenek lagi, tangan kamu akan direbus beneran. Mau ngelakuin apa enggak? Iya. Lakuin. Cepat. Nenek mau mandi. Gerah! Pagi semuanya. Pagi sayang. Aku tahu Papa nggak ngerestuin pernikahan aku dengan Renata. Tapi nggak perlu cuekin aku juga dong. Langit. Papa itu masih butuh waktu. Kasih dia lebih banyak waktu untuk menerima keputusan kamu menikah dengan Renata. Aku tahu. Dan aku juga nggak mendesak Papa. Aku cuma pengen didengar aja, Mah. Karena masih banyak yang Papa belum tahu soal Renata. Makanya Papa selalu berpikiran negatif terus tentang Renata. Iya ya, Mama ngerti perasaan kamu. Kamu sarapan dulu ya. Ini udah dibikin nasi goreng. Gak usah, Mah. Aku langsung ke kantor aja. Aku pamit sekalian mau cari Renata. Ya udah hati-hati ya. Hati-hati ya Langit ya. Ya ampun. Kamu lagi ngapain sih? Kenapa nggak pakai ART aja? Akhirnya lagi pada libur semua. Kok bisa ngepas banget pada libur semua? Oke gini aja, aku coba pesenin helper dari kantor untuk bantuin kamu. Ya? Nggak usah, ini kerjanya dikit kok. Aku nggak apa-apa. Oh ya, aku ada bikinin ini. Aku udah bikinin kamu kopi. Tapi ini masih panas banget. Kamu hati-hati minumnya ya. Aku harus berangkat sekarang. Gak bisa, buat kamu aja. Kamu tuh gimana sih? Udah dibikinin kopi bukannya diminum? Kok marah-marah? Kalau aku nggak mau gimana? Ya namanya kamu nggak menghargain orang. Yaudah kamu tunggu sebentar. Ada tumbler. Kalau asam lambung aku sampai naik, kamu harus tanggung jawab ya.
Iya. Dan asal kamu tahu, aku nggak biasa minum kopi hitam. Makasih. Sama-sama. Aku jalan sekarang ya. Hati-hati. Hati-hati. Yasmin, kamu mana? Mau ke dapur, Bu. Mau lihat si Esti masak apa hari ini. Nggak usah. Soalnya Esti sama asisten rumah tangga yang lainnya tuh mendadak pada minta libur. Libur? Ngapain kok bisa sih? Nah itu dia, ibu juga nggak tahu. Ibu juga kesel pada minta libur dadakan. Udah mendingan kamu beli makanan aja di luar buat makan siang kita ya. Gimana kalau Yasmin aja yang masak? Kan udah lama juga Yasmin gak masak, Bu. Yasmin juga mau masakin kesukaannya Langit. Tadi ibu udah cek ke dapur. Itu bumbu masak kosong semuanya. Hah? Aduh, benar-benar Esti itu ya malas banget baru tahu tuh ya. Dia nggak nyetok bumbu dapur. Apa-apa tuh selalu aja disuruh dulu. Beli ini, beli itu. Belinya dikit-dikit lagi. Lagian juga ibu pengen banget deh lagi pengen makan lontong sayur Padang yang lagi viral di ujung jalan sana. Tolong beliin ya. Itu enak banget. Emangnya seenak itu? Bukan lagi enak banget. Ya udah nanti Yasmin pesenin ya, Bu ya. Nggak bisa dipesen. Hah? Masalahnya dia viral banyak yang beli. Jadi kamu harus datang langsung ke sana beli. Ya, kamu ke sana ya? Ya ampun, repot banget. Ya udah deh, Ibu lagian kayak orang hidam aja. Aku jalan dulu. Iya. Maksud lo apa? Lu bisa keluar gak dari ruangan gue sekarang? Gue lagi gak pengen ribut ya sama lo. Tahu diri. Ini kantor, bukan di rumah. Santai aja kali. Gue cuma mau ngasih tahu, lo itu dipanggil bokap lo ke ruangannya. Sekarang. Penting. Enak juga nih kopi. Ingat, gak pakai lama. Ini airnya kok makin habis sih diisi dari tadi? Bener-bener nih pasti nenek ngerjain aku. Aduh. Sabar Renata, sabar. Ini demi Langit. Pasti kamu bisa. Luna sayang, kamu pasti seneng banget liatnya. Oma udah siksa Renata demi kamu. Kamu lihat ya, bentar. Gimana? Kamu udah lihat kan? Dia itu udah capek tahu. 5 kali bolak-balik ngerebusin air panas, ngisiin ember di kamar mandi Oma. Pasti dia udah capek banget, tapi dia nggak bisa nolak permintaan Oma. Bagus, Oma. Tapi buat aku itu belum cukup. Aku mau ngelihat Renata jadi jauh lebih menderita dari ini. Kamu tenang aja. Oma udah siapin yang lainnya. Hah? Biar kamu tahu ya,
Oma ini kan di pihak kamu. Kamu mau tahu nggak sekarang Oma mau ngapain? Bentar ya, lihat ya. Oh, apa tuh? Itu kan air. Iya. Kamu mau tahu nggak? Apa yang mau Oma lakuin? Akhirnya Oma tuang, jadinya berkurang terus. Kasihan kan tuh si Renata. Dia isiin terus, capek banget dia. Ternyata airnya nggak pernah penuh. Gimana, kamu puas kan? Happy kan? Bagus, Oma. Ntar Oma telepon lagi ya. Ya. Dah. Revan, tolong ambilkan yang Om minta tadi. Siap, Om. Yang ini kan, Om? Ini maksudnya apa ya? Kenapa papan namaku dipatahin? Ini posisi yang pantas buat kamu sekarang. Ini serius, Om? Kamu sekarang duduk di posisi itu. Makasih, Om. Om gak akan nyesel udah kasih kepercayaan ini ke saya. Kalah kan lo? Ini nggak adil, Pak. Papa campur adukan masalah pribadiku sama urusan kantor. Papa seperti ini gara-gara aku menikahin Renata, kan? Ini hukuman buat anak pembangkang seperti kamu. Beda dengan Revan. Walaupun dia hanya ponakan Papa, tapi dia melakukan apa yang Papa minta. Papa lupa. Gimana dia selalu berusaha untuk ngerebut harta Papa. Dia hampir ngejebak Papa. Dan sekarang perusahaan mau dipercayakan sama dia. Langit, ini semua salah kamu juga. Nggak bisa sepenuhnya kamu salahin Revan. Langit, mentang-mentang kamu sekolah di luar negeri, kalau Tante perhatiin, kamu menganggap remeh Revan selama ini. Oh my God, Revan, kamu CEO. Dava, aku nggak salah lihat. Kamu panggil aku ke kantor? Karena Revan dapat jabatan CEO di Hotel Wiratama. Di sini. Iya, Dava. Iya, Kak. Akhirnya kamu menghargai semua pengorbanan Revan sama kamu. Makasih ya, Dava ya. Sekarang posisi kamu itu. Apa maksud Papa? Papa nggak seharusnya lakukan ini. Ini salah, Pak. Jadi kamu nggak pernah merasa bersalah. Kamu nggak sadar. Tanpa Papa kamu bukan siapa-siapa. Langit. Kalau itu maunya Papa, aku akan berhenti kerja di Hotel Wiratama.
Aku nggak akan kerja di sini lagi. Santai, bro. Sikap lu tadi nunjukin kalau lu itu nggak terima kekalahan. Lu bisa diem nggak? Lu bisa diem nggak? Udah, jangan pukul Reva, Dava. Lihat nih anak kamu mulai emosi, mulai temperamen dia. Dia mau pukulin Revan. Stop! Berhenti. Kamu ya, selalu bikin masalah. Berhenti, Langit. Selangkah kamu keluar dari ruangan ini, selamanya kamu tidak bisa masuk perusahaan Wiratama. Aku lebih memilih keluar dari perusahaan ini daripada harus dibawa kendali orang yang nggak becus seperti dia, Pak. Heh, kok malah bengong aja sih? Mana? Ini saya udah gerah, saya mau mandi. Dan berapa jam lagi kamu masak airnya dan bawa ke kamar mandi saya? Itu ember saya belum penuh-penuh. Nek, saya udah isi dari tadi tapi embernya nggak penuh-penuh. Nek tuh ngerjain saya ya? Kamu nuduh saya ngerjain kamu. Untuk apa? Hah? Oh, cara kamu untuk menghargai saya sebagai nenek dari suami kamu seperti ini. Benar keterlaluan kamu ya. Rumah ini udah kacau ya. Gara-gara kamu semuanya. Sekarang Langit musuhan sama papanya. Benar-benar jahat kamu tuh. Sebelum kamu datang, keluarga di sini tuh sangat-sangat harmonis. Maafin aku ya, Nek. Ya, nanti aku kerjain maaf atas omongan aku atau tindakan aku yang bikin Nenek tersinggung. Nggak nanti, sekarang kerjain, cepet. Cepet, masukin. Ayo cepetan. Lama banget sih. Gak usah lebay. Gak usah kemanjaan ya. Baru ngerjain begini doang, masak air aja. Lihat, udah belepetan semua. Kalau saya jatuh gimana? Iya, tadi kesenggol, Nek. Udah, sekarang juga kamu bersihin, keringin semuanya. Itu, pelan ada di luar. Iya, Nek, nanti saya beresin semuanya. Sayang. Hei, lihat nih. Aku bawa makanan enak buat kamu. Oh, sebentar. Nah. Mas, tolong lepasin aku, Mas. Hah? Lepasin aku. Lepasin. Nggak akan pernah, Rumi. Rumi, kalau misalnya nanti aku lepasin kamu, terus kamu kabur dong. Kalau kamu kabur, kamu bakal hancurin semua rencana aku. Berantakan dong rencana aku. Bagaimana aku bisa makan kalau aku keikat seperti ini? Nggak akan aku lepasin! Kamu lihat deh, tadi ya. Ya ampun itu, Oma. Itu dia kenapa? Kok dia kayak kesakitan gitu? Dia itu kesiram air panas. Oh,
my God, Oma, you made my day. Aku suka nih yang kayak gini. Oma udah bikin aku jadi jauh lebih tenang hari ini. Kamu tahu nggak kenapa si Renata itu kesakitan pas ngepel? Ini pelan, ini garam. Kamu siap-siap aja Renata, merasakan perih di tangan kamu pas ngepel. Ups. Rasain tuh. Nanti Oma kabarin lagi ya. Ya, untuk selanjutnya. Ya. Ya. Au. Aduh, ini kenapa dapurnya jadi berantakan gini, banyak air? Kamu bisa kerja nggak sih? Hah? Bukan gitu, Nek. Ini tangan saya tuh sakit banget. Gimana saya mau ngepelnya? Saya melepuh ini. Gimana sih kamu? Nah itu panci kenapa ada di bawah? Nanti kalau ada masuk kuman terus saya gatal-gatal gimana? Kamu mau dong jawab. Terus kalau ini licin saya jalan jatuh gimana? Apa kamu sengaja ya? Hah? Biar saya jatuh? Bener-bener kamu keterlaluan ya? Iya, Nek. Nanti saya beresin semuanya. Iya terus. Yang kerja tuh tangan sama kaki bukan mulut. Bikin kesel aja kamu tuh ya. Cepetan kamu kerjain, bersihin semua. Jangan lelet. Cepetan. Apa sih kamu? Hah? Ngapain video callan segala? Saya tuh nggak beda waktu ya buat ngeladenin kamu. Yuhu, emosi aja deh kamu. Kamu mau tahu nggak siapa yang ada di belakang aku? Revan Wiratama. Dan dia adalah sekarang CEO Wiratama. Yang menggeser cucu kesayangan kamu. Sandra, kelicikan apa lagi yang mau kamu lakuin? Hah? Apa? Kelicikan saya. Ini bukan kelicikan saya. Tapi ini kebodohan cucu kesayangan kamu karena telah menikahi gadis kampung. Jadi ini menguntungkan buat anak saya, Revan. Paham? Tapi aku kasih tau sama kamu, nenek tua. Ini belum puncaknya. Ini belum seberapa. Kamu tunggu aja. Ya, kejutan-kejutan dari saya. Kalau saran aku sih, kamu siapin aja mental dan fisik. Oke? See you. Bye. Mami puas banget. Tadi kamu lihat nggak mukanya dia? Marah-marah emosi gitu udah kayak mau keluar matanya kan? Renata. Kamu ngapain ngepel gitu? Mana pakai tangan lagi? Udah biarin aja, nanti juga ada yang beresin kok. Iya nggak apa-apa, kan aku yang numpahin jadi aku harus bersihin. Au. Tunggu. Tangan kamu kok bisa gini? Kenapa? Karena aku nggak sengaja ketumpahan air panas. Biar aku obatin ya.
Tahan ya, aku obatin dulu. Pelan-pelan ya. Iya. Au. Ih, pelan-pelan dong. Masih perih nggak? Udah mendingan. Pelan-pelan. Kamu ngapain ngepel segala? Tadi kan aku udah bilang, kamu lupa. Oh iya. Aku baru ingat. Tapi kayaknya ada yang aneh deh. Karena nggak biasanya pada libur barengan semua. Kenapa ya? Hidup kita jadi berat setelah menikah. Kamu begini. Aku kehilangan pekerjaan. Kehilangan gimana? Aku udah gak kerja lagi di hotel. Tapi tolong kamu jangan kasih tahu ke mama ya. Aku gak mau mama jadi kepikiran. Tapi kok bisa? Kan kamu anaknya Pak Dava. Karena pernikahan kita ya, papa kamu jadi marah. Harusnya dari awal tuh aku gak usah kesini. Jadi kamu gak perlu berantem sama papa kamu sampai kehilangan pekerjaan kayak gini. Soal itu gak usah kamu pikirin. Biar jadi urusan aku aja. Sekarang yang penting, luka kamu ini. Aku merasa gak berguna. Gak bisa melindungi kamu. Tunggu. Tapi ini kok... Aku yakin ini bukan cuma gara-gara kena air panas aja. Disengaja nggak? Ada yang mau ngelukain kamu? Ada yang bikin tangan kamu jadi begini? Kasih tahu aku, siapa orangnya? Jangan sampai perempuan kampung itu ngadu ke langit. Bisa-bisa langit marah sama aku. Kamu lihat apa? Enggak lihat apa-apa. Kamu rencanain apa lagi, Mas? Sayang, masa kamu nggak tahu sih, nggak bisa nebak sih rencana aku apa? Hah? Hey, udah berapa tahun kamu jadi istri aku? Masa nggak tahu juga sih apa yang aku inginin? Hah? Payah. Jangan-jangan kamu mau memeras langitnya, Mas. Mas, jangan, Mas. Tolong kamu jangan lakuin itu, Mas. Kasihan Renata, dia pasti nanti akan disalahkan sama keluarga Wiratama, Mas. Jangan lakukan itu, Mas. Hei! Kasihan Renata. Emang orang-orang kasihan sama aku? Hah? Orang-orang ada yang kasihan sama aku? Ngapain kita harus kasihan sama Renata? Ngapain? Ingat ya, Renata itu bukan anak kandung kamu. Renata itu bukan darah daging kamu. Ngapain harus kasihan sama dia? Nggak perlu! Ya, tapi bukan berarti kamu manfaatin dia, Mas. Kasihan Rena. Mel, kamu berisik, kamu berisik. Gak mungkin gue di rumah, padahal udah gak kerja. Mama bisa kecewa banget kalau tahu gue udah gak ngurusin hotel keluarga. Berhenti. Selangkah kamu keluar dari ruangan ini,
selamanya kamu tidak bisa masuk perusahaan Wiratama. Tapi gimana kalau bisnis papa malah hancur di tangan Revan? Harusnya papa percaya sama aku. Anaknya sendiri. Di mata papa kamu itu ada rasa sakit dan peduli yang dalam. Papa kamu tuh marah karena dia sayang sama kamu. Rasa sayang ayah ke anak-anak. Halo, Pak Johan. Langit, gimana kabar kamu di Jakarta? Saya baik-baik aja. Bapak kenapa ya? Kok suaranya kedengaran kayak bingung gitu? Iya. Maaf, nah. Keadaan Bapak di kampung sangat buruk. Apalagi ibu mertua kamu. Ibu sama Bapak ada masalah apa? Ibu sama Bapak kacau banget di kampung. Ibu kamu juga kena mental. Karena selalu dihina-hina sama warga. Sekarang kondisi Ibu Arumi gimana? Baik-baik aja kan? Ibu mertua kamu sangat depresi. Dia kena tekanan mental karena terus diolok-olok sama tetangga. Dan sekarang ibu mertua kamu ada di rumah sakit. Dan yang bikin Bapak pusing itu, Bapak udah nggak punya biaya sama sekali untuk ibu mertua kamu di rumah sakit. Pak Johan tenang ya. Nanti saya dan Renata akan pulang untuk jengukin Ibu Arumi. Oh, jangan Nangit. Kamu sama Renata nggak usah kesini, nggak usah pulang kampung ya. Loh, kenapa? Bukannya tadi Pak Johan bilang kalau Ibu Arumi lagi sakit? Iya itu dia. Iya, ibu mertua kamu tuh sakit depresi itu karena kalian berdua. Dan orang-orang kamu sini pasti juga akan marah kalau begitu melihat kalian lagi datang ke sini. Karena kalian dianggap sebagai aib di kampung ini. Jadi kalian nggak perlu kesini dulu sampai suasananya benar-benar tenang. Kalau kamu nggak keberatan, kamu transfer ke Bapak aja uang untuk biaya ibu rumah sakit ya. Bapak butuh berapa? Jadi setelah dihitung-hitung kemarin biaya ibu mertua kamu di rumah sakit sehari aja kena 2 juta rupiah. Dan kata dokter beberapa hari ke depan ibu mertua kamu masih terus dirawat di rumah sakit. Belum lagi ayah tuh harus betulin genteng yang bocor dan juga jendela yang pecah. Dan kalau ada kamu boleh transfer ke ayah dulu sekitar 20 juta lah. Ya udah, nanti saya transfer. Pak Johan kirim aja nomor rekeningnya ke saya. Iya. Terima kasih ya, Nak ya. Oh ya, satu lagi. Tolong jangan panggil saya Bapak. Panggil aja saya Ayah. Karena Ayah udah menganggap kamu itu sebagai anak sendiri. Ya? Iya. Ayah. Ya udah. Tolong jaga Renata baik-baik ya. Ayah mau ke rumah sakit dulu. Mau urus ibu mertua kamu. Ayah tungguin, Nak ya. Terima kasih. Tabungan gue diblokir. Pak, aku mau bicara. Siapa yang izinin kamu masuk ke sini? Aku datang ke sini bukan untuk kerja. Tapi aku mau bicara dengan papaku sendiri. Jadi kamu masih nganggap aku sebagai papa kamu. Tapi kenapa kamu membawa sampah itu ke rumah? Kok papa tega yang ngelakuin ini ke aku? Apa nggak cukup? Mempermalukan aku seperti ini, Pak. Nurunin jabatanku, dan sekarang semua rekeningku papa juga blokir. Kamu mesti tahu, Langit. Papa sudah menginvestasikan begitu banyak buat kamu. Papa menganggap aku adalah sebuah investasi. Iya. Apa yang kamu pakai dan gunakan sekarang itu hasil dari uang Papa, dari pendidikan yang terbaik, segalanya buat kamu. Lihat, jam tangan mewah yang kamu pakai sekarang pun, kamu beli pakai uang Papa. Papa salah.
Jam tangan ini aku beli waktu aku masih bisnis di London. Oh, sekarang kamu udah mulai bisa sombong sama papa. Kalau papa tidak kasih kamu kendaraan, jabatan, uang untuk modal, kamu itu siapa? Papa kenapa harus begini banget ya sama anak sendiri? Itulah resikonya bagi anak yang tidak nurut sama papanya. Pengumuman. Dengarkan. Saya, Dava Wiratama, mulai hari ini menegaskan bahwa yang bernama Langit Wiratama tidak lagi ada hubungan dengan Hotel Wiratama dan keluarga saya. Dan dia sudah jadi orang luar. Sekian. Itu barang-barangnya Langit mau dikemanain? Mau diapain? Taruh. Gak akan ada pernikahan besok. Langit itu sudah menikah. Emangnya kenapa kalau udah nikah terus mau nikah lagi? Masalah? Lazim, Bu. Langit itu gak akan mau menikah lagi dengan siapapun. Jadi ini udah gak perlu lagi. Langit itu punya istri boleh lebih dari satu. Aku gak nyangka ya ibu sebegininya. Bu, Langit itu cucu ibu loh. Apa ibu gak bisa lihat Langit udah gak mau lagi sama Luna. Dia juga gak cinta sama Luna. Ibu gak peduli. Aku gak ngerti sama pikiran ibu. Ya. Aduh. Sekarang kamu keluar, awas ya. Kamu nyentuh barang-barangnya Langit lagi. Pokoknya Langit itu besok nikah. Gak ada yang bisa ngelarang. Kamu setuju atau nggak setuju, tetap berjalan pernikahannya Langit dengan Luna besok. Aku gak akan pernah setuju, Bu. Terserah! Ini Pak. Renata, ayah ibu kamu sekarang ayah ibu aku juga. Aku nggak akan biarkan mereka kesusahan. Apapun akan aku lakukan untuk menjaga mereka. Dapat transferan. Dapat transferan. Lihat dong, dapat transferan 20 juta dari Langit. Menantu kamu yang kaya itu. Wah, dengan 20 juta ini aku bisa hidup enak banget setiap hari. Mama kenapa kok meringis kesakitan kayak gitu? Oh. Enggak apa-apa kok. Mama gak kenapa-napa. Benerin baju aja. Mama barusan dari kamar Langit ya? Iya, tapi kamu kayaknya istirahatnya di kamar Mama aja dulu ya. Enggak, Ma. Aku mau lihat apa yang bikin Mama jadi kayak gini. Ternyata gak apa-apa. Mama gak kenapa-napa, sayang. Yuk, kita istirahat di kamar Mama ya. Ma. Kartu kredit ini udah nggak ada gunanya. Semua diblokir sama papa. Jadi buat apa gue simpen? Sekarang gue jadi nol. Gak ada pegangan duit sama sekali.
Aku udah pernah janji untuk gantiin cincin Luna. Dan ini cincin penggantinya. Tapi sampai sekarang aku belum kasih cincin ini ke dia. Aku nggak mungkin buang cincin ini. Karena dengan cincin ini, aku ingin mengikat kamu. Kalau aku nggak nikah sama Renata, harusnya besok aku udah nikah sama Luna. Gue nggak pengen temuin Luna lagi. Tapi janji adalah hutang. Apa Luna dan Pak Sakti bakal maafin aku kalau aku batalin pernikahan aku dengan Luna? Nenek masih mengharamkan pernikahan Luna dan Langit. Emang kamu tuh ya perempuan gak tahu sopan santun. Kamu itu main masuk aja ke kamar ini tanpa ketok pintu. Ini kan kamar suami aku. Kamar suami aku berarti juga kamar aku. Yang aku bingung, Nenek ngapain di kamar aku? Kamu tuh gak usah ngelunjak ya. Baru aja dinikahin sama Langit. Tapi Langit gak cinta sama kamu. Kamu siap-siap aja. Akan diceraikan sama Langit. Ibu kok ngomongnya kayak gitu? Mereka tuh baru menikah, masa udah didoain buat cerai? Biarin. Biar aja cerai. Lagian juga nikah dipaksa kan? Nih, karena perempuan ini nih. Hah? Yang ngejebak Langit. Makanya dia nikah. Ibu nggak pantas ngomong kayak gitu. Gimana pun Renata itu udah menantu aku, Bu. Dan Langit aja tidak mempermasalahkan pernikahannya. Kenapa ibu yang repot? Karena perempuan ini sudah pengaruhi. Dengerin dan diingat ya. Begitu Luna menikahi Langit besok, kamu jangan berharap ya bisa tinggal di sini. Karena Luna nggak akan biarin kamu hidup tenang di sini. Ingat itu. Ma, tolong jawab aku. Apa yang dibilang nenek tadi? Terus tadi mama ngerasa kesakitan, itu perbuatan nenek kan? Terus tadi aku dengar apa? Pernikahan Luna dan Langit itu mau dilanjutkan. Renata, sebenarnya Oma juga nggak setuju. Tapi nenek kamu itu tetap memaksakan untuk melakukan pernikahan Langit dan Luna besok. Apa? Langit dan Luna mau menikah besok? Ini maksudnya Langit mau punya 2 istri? Lun? Langit? Langit, aku nggak peduli. Walaupun kamu udah nikahin perempuan itu. Yang aku tahu, kamu datang ke sini untuk jadiin aku istri kedua kamu kan? Aku tahu kamu nikahin Renata karena terpaksa dan kamu emang nggak punya pilihan lain. Dan aku udah maafin kamu, Langit. Sayang, aku juga bahkan udah siap untuk kita menikah besok. Sesuai sama rencana kita. Lun,
Aku minta maaf kalau aku udah kecewain kamu. Aku udah nyakitin kamu. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Tapi lebih baik kamu tahu kebenaran daripada hidup dalam harapan palsu. Aku datang ke sini, justru aku pengen kasih tahu ke kamu kalau aku nggak akan nikahin kamu. Aku nggak akan jadikan kamu istri keduaku. Aku nggak mau lagi kasih kamu harapan kalau aku akan membalas cinta kamu. Aku benar-benar minta maaf. Enggak, Langit, kamu gak boleh lakuin ini sama aku, Langit. Aku mau tetap nikah sama kamu. Berani kamu datang ke sini buat nyakitin perasaan anak saya lagi? Pergi kamu! Pergi! Silakan, Om. Pukul saya sepuasnya. Saya pantas untuk terima itu, Om. Ini balasan untuk kamu. Kau udah nyakitin anak saya. Stop! Papa cukup ya mukulin Langit, Pak. Jangan nyakitin dia, Pak. Udah, Luna. Kamu jangan belain dia. Kenapa rasanya aku nggak rela ya membagi langit dengan perempuan lain? Apa sebenarnya aku udah jatuh cinta sama Langit? Tapi akunya sendiri nggak sadar. Papa cukup. Langit itu calon suami aku, Pak. Aku nggak izin Papa nyakitin dia. Sayang kamu nggak apa-apa kan? Pak Sakti. Masih punya muka kamu. Berani datang ke sini, hah? Pak Sakti, saya datang ke sini benar-benar mau minta maaf dengan tulus. Saya tahu semua nih perbuatan Langit atas Luna itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kamu nggak usah pura-pura, ya? Saya tahu kamu datang ke sini kompakan sama anak kamu karena kamu takut, ya kan? Karena saya akan tarik semua saham saya di perusahaan kamu. Kamu takut kamu akan hancur, iya kan? Itu tidak benar, Pak. Saya ke sini benar-benar tulus mau minta maaf dengan Pak Sakti. Sayangnya, saya udah nggak percaya sama kalian. Kita lihat nanti, saya akan tarik semua investasi saya di semua bisnis kamu. Untuk menghancurkan seorang Dava Wiratama, itu mudah buat saya. Sekarang kalian pergi, keluar! Enggak, Pak. Langit nggak boleh pergi, Pak. Langit itu Luna, calon suami masuk. aku, Pak. Cukup, Luna. Papa nggak pernah mau kau mengemis cinta Langit lagi. Sekarang kau masuk. Masuk! Enggak. Masuk, masuk, ayo. Tolongin aku. Masuk, Enggak, Papa nggak boleh pisahin aku dari Langit. masuk, masuk. Langit. Anak buruk itu bisanya cuma merusak nama keluarga. Itulah kamu. Sudah mencoreng nama baik Wiratama. Sekarang kamu puas. Sudah merusak dan menghancurkan bisnis Papa. Puas kamu. Kenapa ya? Waktu tahu nenek mau melanjutkan pernikahan Langit dan Luna, rasanya hati aku sakit banget. Aku jadi ngerasa nggak rela Langit nikah sama Luna.
Kamu kenapa nangis? Enggak. Enggak kenapa-napa kok. Renata, aku tahu ada yang bikin hati kamu gelisah. Tatapan mata kamu gak bisa bohong. Apa kamu mau melanjutkan pernikahan sama Luna? Kenapa kamu nanya gitu? Atau jangan-jangan kamu cemburu kalau aku sampai nikah dengan Luna? Iya, enggak. Cuman mau nanya aja. Soal tadi nenek bilang kamu bakal menikah sama Luna besok. Tapi malah pergi. Sayang. Rumi, sayangku. Rumi. Rumi. Nggak ngajar dia kabur. Rumi. Oh. Oh. Ah. Ah. Arumi! Arumi! Arumi kamu! Arumi! Arumi, buka pintunya! Arumi! Arumi, buka pintunya! Kemarin kamu bilangnya nggak suka kopi. Sekarang aku bikinin teh. Makasih ya. Sama. Luna sayang, ya ampun kamu pakai baju pengantin itu artinya kamu mau menikah kan? Ih. Oma senang banget kamu tuh gak baper sama omongan langit kemarin soal bantah bakal menikah itu loh. Iya dong Oma, gak mungkin aku baper. Dan jelas, soal pakai baju pengantin ini itu artinya emang aku baru saja melangsungkan pernikahan. Aku udah sah loh menjadi salah satu menantu di rumah ini. Luna, kamu ngapain pakai baju pengantin? Tadi kamu bilang apa? Kamu udah jadi menantu Wiratama. Sedangkan langitnya dari tadi sama aku. Yuhu, halo. Sayang, Hey. Luna ini sekarang istri aku. Kami berdua baru aja melangsungkan pernikahan. Tada, surprise. Enggak mungkin. Ini pasti bercanda kan? Bercanda kan, ya kan? Ya. Nggak mungkin gimana? Kamu harusnya berterima kasih loh sama aku. Karena mimpinya kamu aku wujudin. Kan cita-citanya kamu mau Luna itu jadi menantu keluarga Wiratama. Luna sudah menjadi sah menantu keluarga Wiratama.
tapi menikah dengan anakku, Revan Wiratama. Kamu beneran sudah move on dari aku, Lun? Jelas dong aku udah move on dari kamu. Kalau misalnya belum, buat apa coba? Aku nikah sama Revan. Udah, stop. Jangan banyak pertanyaan. Karena ini pengantin baru, jadi masih capek. Mau istirahat, oke? Oke, kalian berdua langsung istirahat di kamar. Ayo, Mami anterin. Yuk. Ayo. Nah, Luna, mulai sekarang itu kamar kalian. Sayang. Revan ini apa ya? Lepasin nggak tangan kamu dari pinggang aku? Loh, kamu kenapa malu-malu gini sih? Kita kan udah menikah. Tante, aku harap Tante nggak lupa ya sama kesepakatan kita. Ada apa kamu panggil Tante buru-buru datang ke sini? Tante Sandra, aku butuh bantuan Tante. Butuh bantuan Tante? Anything, Tante pasti akan bantu kamu. Ada apa? Aku mau Tante Sandra bantu aku untuk menikahkan aku dengan anak Tante, Revan. Apa? Keberatan? Kapan? Besok? Lusa? Atau hari ini? Sebutin aja. Yang jelas, yang Tante perlu garis bawahi, pernikahan ini bukan atas dasar cinta, tapi ini cuma pura-pura. Oke. Tante ngerti, tapi Tante mau tanya, kenapa kamu ngelakuin ini semua? Tujuan aku cuma satu, Tante. Aku ingin membuat hidup langit hancur. Langit. Kamu pikir kamu siapa? Nolak untuk nikahin aku. Sekarang kamu akan lihat siapa aku sebenarnya. Kalau dulu kamu melihat betapa besar cinta aku ke kamu, sebentar lagi kamu hanya akan melihat kehancuran. Kamu kenapa ya harus nyalain lilin sebanyak ini? Ya, supaya terang. Selain itu, ya maksud aku kenapa bentukannya harus kayak gini? Atau jangan-jangan kamu pengen aku tahu ya? Kode yang pengen kamu kasih tahu ke aku. Kode apa sih? Enggak. Cuman kebetulan aja bentuknya love. Yakin? Yakin? Kalau iya juga nggak apa-apa kok. Kamu tahu nggak? Kenapa aku pasang alarm jam segini? Enggak. Karena hari ini adalah hari spesial aku. Ini hari spesial kamu. Ini juga hari spesial aku. Jadi, Langit sama Renata ulang tahunnya bareng. Waduh, bisa gawat ini. Kalau tiba-tiba Arumi datang ke sini buat rayain ulang tahun Renata.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday langit. Aduh, wah, ini ada apa? Happy birthday sayang, anak mama. Panjang umur, sehat selalu, dan bisa jadi suami yang baik untuk Renata. Makasih ya, Mak. Iya. Oke, tiap random ya. 1, 2, 3. Jadi hari ini tuh ulang tahun kamu. Iya. Kebetulan banget ya. Hari ini juga hari ulang tahun aku. Hah? Ya ampun, Renata, mama nggak tahu. Semoga ulang tahun sama. Maaf semua. Sebentar deh. Kamu serius? Iya, serius. Kok bisa samaan gitu kita? Tahu ya? Berarti kalian berdua tuh jodoh. Ini mau potong kuenya tapi mama belum bawa piringnya sama pisaunya. Biar aku yang ambil. Ya, udah. Ambil. Hampir 24 tahun, aku selalu merayakan ulang tahunnya Langit. Tapi tahun ini, aku nggak bisa meluk Langit dan ucapin ulang tahun buat dia. Aku bersyukur Papa masih ingat ulang tahunku. Papa nggak pengen ucapin ulang tahun buat aku dan peluk aku. Kamu lupa, kalau aku sudah tidak sudi, kamu panggil Papa. Tapi, kalau kamu masih mau dipanggil anak, seperti sebelum-sebelumnya, kamu harus tinggalkan perempuan itu dan ceraikan dia. Kamu ngeliatin apa sih? Hari ini Langit ulang tahun kan, Tante? Biasanya kalau orang ulang tahun itu dikasih kado kan, Tante? Kamu bilang kamu sakit hati sama Langit. Kok kamu malah siapin hadiah buat dia? Tante, aku itu udah siapin kado spesial untuk Langit. Kado yang gak akan pernah dia lupain seumur hidup dia. Aneh banget tuh perempuan. Katanya sakit hati. Tapi udah kasih hadiah. Mulai sekarang, kita akan hidup bareng selamanya. Dan kamu juga udah gak perlu malu kalau kita akan sharing tempat tidur bareng. Tapi aku tiba-tiba jadi kepikiran Luna nih. Kepikiran Luna? Soal apa? Kalau kita tahu sifatnya Luna, menurut aku tuh dia nikah sama Revan pasti ada niat terselubung. Feelingku juga begitu. Tapi ya udahlah, nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting sekarang kita harus hati-hati. Apalagi sekarang dia udah tinggal bareng sama kita. Tenang aja, aku akan selalu jagain kamu. Wah. Bagus kan? Sayang, kamu sih nggak dengar omongan aku. Coba kamu dengerin. Pasti Langit dapat istri yang terbaik. Udah lah Mas, kamu nggak usah nyindir-nyindir lagi kayak gitu. Ini kan hari bahagia anak kita. Lihat saja, calon menantu yang aku pilih. Dia udah prepare begitu mewah. Padahal Langit udah kecewain dia. Tante, Om, semoga ini semua yang aku siapin buat Langit gak mengecewakan ya. Waduh, ini mah udah sempurna sekali Luna. Terima kasih ya, kamu siapin pesta buat Langit luar biasa. Padahal kamu sekarang bukan siapa-siapanya Langit juga. Selamat ulang tahun Renata. Doa ibu selalu menyertaimu, Nak.
Tunggu. Ibu Arumi kan? Iya, Bu. Ibu tahu dari mana? Saya tahu banyak soal ibu. Dari besan saya. Dia cerita ibu. Dan Ibu Arumi ini bidan kan? Yang membantu persalinan ponakan saya Langit. Iya, Bu. Ibu kenapa nggak masuk? Ayo masuk, Bu. Ayo. Enggak, Bu. Saya cuma kebetulan lewat aja. Jangan gitu, Ibu Arumi. Udah datang ke sini jauh-jauh, masa nggak masuk sih? Oh iya, hari ini kebetulan ulang tahunnya Langit. Jadi kayaknya Ibu Arumi harus masuk deh. Enggak, Bu. Enggak seharusnya saya ada di sana. Saya permisi, Bu. Ibu Arumi, tunggu. Sini, Pak. Ayo, Pak. Susun di sini ya kado-kadonya. Oke, jadi karena hari ini adalah hari ulang tahunnya Langit dan Renata, aku sengaja nyiapin semua ini, termasuk kado-kado ini. Aku mau kalian berdua buka kado-kadonya. Ayo dong, aku udah effort banget loh nyiapin ini semua buat kalian berdua. Buka kadonya. Ya Langit, ini special for you and you. Ayo. For you juga ada. Ini. Ayo Langit, buka. Ya udah, buka aja. Ntar kalau nggak dibuka, Luna bisa kumat. Ntar rumah kita dibakar. Ada yang gak beres sama kadonya Luna. Ini pasti nyangkut kado-kado ini. Dia mau ngelakuin apa? Mending kalian bantu bukain. Ini Tante, biar cepet. Ya Om. Siap-siap Renata dan Langit, kamu akan segera menerima hadiah spesial dari aku. Aneh banget. Gak ada yang janggal dari kado-kado dari Luna ini. Tapi tujuannya ngancam aku tadi itu apa ya? Permisi Pak, ini ada titipan kado buat Bu Renata sama Pak Langit. Oh, dari siapa? Wah, saya kurang tahu Pak. Belum sempat saya tanya, orangnya langsung pergi. Ya udah, makasih ya Pak. Kalau kadonya untuk kalian berdua, apa mungkin itu kado pernikahannya? Atau jangan-jangan itu kado dari temen kamu, Mas? Gak mungkin sayang. Rekan bisnisku semua tidak tahu kalau Langit menikah sama mantan waiters ini. Istri aku kemana ya? Dan Luna mendadak hilang. Apa jangan-jangan kado ini bagian dari rencana jahat Luna? Ini ada hubungannya sama ancaman Luna tadi. Oh, kurang dari 1 menit, boom, bom akan meledak. Siapa suruh Langit kamu cari gara-gara sama aku? Kok kayak ada suara detik jam ya?
Masa ada yang ngaduin jam sih? Buka aja kali. Coba dibuka. Ya, coba buka. Ya, Buka aja. saya. Ini bom! Sepuluh, 9, 8. Lagi kejar lagi. Renata! 7, 6, Renata! Cepet buang! 5, Oh, ini buang di mana sih? 4, 3, 2, Kok suaranya malah dari sana ya? Kok bukan dari dalam? Renata. Renata. Kamu kenapa ceroboh banget? Udah tahu itu bom, kenapa malah kamu bawa? Kalau bomnya meledak kena kamu gimana? Kalau bomnya meledak dalam rumah kamu, terus kena keluarga kamu gimana? Tapi itu membahayakan diri kamu sendiri. Kamu pikir kamu punya berapa banyak nyawa? Maaf. Aku udah bikin kamu panik. Aku nggak mau dengar kata maaf. Aku mau kamu janji. Janji apa? Janji untuk nggak melakukan hal seperti ini lagi. Jangan pernah melakukan hal bodoh yang bisa membahayakan diri kamu. Renata, tolong janji buat aku. Ya, aku janji. Nona, ini semua perbuatan kamu kan? Nggak mungkin. Yasmin, kamu jangan nyalain Luna. Aku nggak asal nuduh, Bu. Kita semua belum lupa kan atas semua kegilaan yang pernah Luna lakukan. Dan aku yakin, untuk kasus ini, cuma dia yang mampu melakukannya. Iya, Tante Yasmin. Tante benar. Emang aku pelakunya. Kalian semua mau tahu alasan aku apa ngelakuin ini semua? Karena aku mau
Jadi kan kematian Renata itu jadi kado terindah untuk Langit. Tapi sayangnya dia itu selalu selamat ya. Terlaluan. Luna nggak waras. Langit. Biar aku yang ngobrol sama Luna. Oh, sekarang udah punya nyali ya? Berasa udah menjadi salah satu anggota Wiratama. Renata, kamu tuh harus ingat, kamu tetap perempuan kampung. Kamu tuh nggak punya malu ya? Kamu tuh udah nikah sama Revan. Masih bisa kamu ngincer suami orang. Kamu dengar baik-baik ya? Aku tuh nggak cinta sama Revan. Aku sengaja menikahi Revan supaya aku bisa masuk ke rumah ini dan membalaskan dendam aku ke kamu dan Langit. Pernikahan aku dengan Revan itu cuma pernikahan palsu. Revan, apa betul yang dikatakan Luna? Itu urusan Mami, Om. Mami kamu ini gimana sih? Kamu yang nikah, kita yang kena korban mau jadi kena bom. Revan ngelakuin ini semua untuk keluarga Wiratama. Jadi kamu nggak usah salahin Revan anak saya deh. Duh, kalian semua tuh kenapa sih? Mikirin Langit mati apa enggak? Kayaknya aku harus kasih tahu ke kalian deh sekarang. Dengerin baik-baik ya. Langit itu bukan anak kandung dari Om Dava dan Tante Yasmin. Jadi, buat apa sih kalian pusingin Langit? Enggak, itu nggak benar. Langit ini cucu saya. Ibu tolong diam dulu. Gak mungkin. Langit itu anak aku. Aku yang melahirkannya. Kamu yakin, Yasmin? Tapi yang aku dengar nggak seperti itu ceritanya. Aku punya saksi yang membantukan kamu melahirkan pada saat itu. Ibu. Apa yang dikatakan oleh Bu Sandra itu benar. Kalau Langit itu bukan anak kandung Bu Yasmin. Langit adalah seorang anak yang dibuang oleh ibunya di depan teras rumah saya. Dan
dan Bu Sukma mengambil Langit di saat Bu Yasmin melahirkan anak perempuan yang sudah tidak bernafas lagi. Dan anak kandung dari Bu Yasmin dan Pak Dava adalah Renata. Dia adalah bayi yang merupakan keajaiban dari Allah. Waktu saya ingin menguburnya, tiba-tiba dia bernafas dan hidup kembali. Dan saya sendiri nggak menyangka kalau Bu Sukma akan mengambil bayi Langit. Dan membawa bayi Langit dan juga Yasmin untuk pergi dari rumah saya. Ternyata perasaan saya selama ini adalah perasaan ibu dan anak. Allah. Renata. Ibu. Ibu, walaupun bukan ibu yang melahirkan Rena, tapi ibu yang membesarkan Rena. Ibu yang merawat Rena dengan penuh kasih sayang. Makasih ya, Bu. Rena. Langit, kamu tidak perlu takutkan apapun ya. Kamu tetap bagian keluarga kita. Kami tetap bersama-sama kamu, Langit. Kamu tetap anak papa. Dava, kok dalam situasi seperti ini kok menyadarkan kakak ya? Selama ini kakak banyak banget melakukan kesalahan sama kamu. Kakak minta maaf ya Dava ya. Dan mulai sekarang kakak mau memperbaiki hubungan kita sebagai kakak adik yang benar, Dava. Kakak minta maaf ya. Yasmin, aku juga mau minta maaf sama kamu.
Karena udah begitu banyak banget aku ngelakuin kesalahan sama kamu. Bahkan aku memperalat kamu. Iya kan? Aku udah maafin semua kesalahan kakak. Dan andaikan aja ibu juga mau mengakui semua kesalahannya. Renata, anakku. Maafin Bapak ya, Nak. Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Kalian tuh nggak sepantasnya bahagia, tau nggak? Ini belum selesai. Aku tuh korban di sini. Aku akan pastiin kalian semua pasti menderita. Papa pasti datang ke sini mau bantuin aku kan, Pak? Papa mau belain aku untuk menghancurin mereka semua, iya kan, Pak? Harusnya Papa dari dulu menghentikan kegilaan kamu untuk memiliki apapun yang kamu mau dengan segala cara. Saya benar-benar minta maaf. Karena saya udah gagal mendidik anak saya, Luna. Enggak, Pak. Aku nggak mau pulang, Pak. Aku mau mereka hancur, Pak. Enggak. Aku baru kali ini merasakan bahagia yang sesungguhnya. Apalagi anak kandungku sudah ketemu. Renata, maafin Papa ya. Selama ini kasar sama kamu. Kamu juga sayang. Maafin aku ya. Aku selalu salah sangka sama kamu. Iya, Mas. Alhamdulillah ya, sekarang keluarga kita sudah komplit. Kita semua sudah berkumpul dengan bahagia di sini. Semoga kita semua bisa terus bersama-sama dalam kebahagiaan ini. Amin. Amin. Ayo dong, kita minum dong. Ayo, cheers. For keluarga Wiratama. Keluarga Wiratama. Biar aku aja yang buka pintunya. Oh, iya. Sebentar ya. Kamu Langit kan? Iya, saya Langit. Ibu siapa ya? Aku ibumu, Nak.
ibu yang sudah melahirkan kamu.